Halo Pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, di sini saya ingin berbagi kabar baik kepada Anda semua ini mengenai KYC ya. Sekaligus ini sebuah pertanda bahwa akan semakin dekat nih ke tujuan. Nah ya, nanti kita bahas tentunya, oke. Dan kita akan langsung saja ke informasi yang pertama, yang mana di sini dari Pinews ya. Jadi keterangannya di sini, silahkan buka aplikasi KYC sekali setiap hari dan coba ajukan KYC sekali setiap hari gitu ya. Jika Anda menghadapi bugs, harap bersabar, waktunya akan tiba gitu ya. Jadi yang dimaksudkan, Anda itu bisa cek selalu ke aplikasi Pi browser Anda dan masuk ke menu KYC. Bagi Anda yang belum menerima undangan KYC, siapa tahu aja di situ ada tersisa slot KYC gitu ya. Dan Anda bisa langsung melakukan KYC. Kurang lebih begitu ya. Untuk Anda yang mungkin KYC-nya terpending, bisa juga selalu cek ya ke menu KYC yang ada di Pi browser. Siapa tahu aja langsung di situ notifikasinya lulus KYC ya. Jadi jangan lelah-lelah dalam mencek ya, dalam berusaha ya. Selalu cek aja. Mungkin kalau misal nggak ada keterangan di situ lulus KYC, di bagian bawah itu ada notif untuk Anda melakukan KYC ulang, kurang lebih begitu ya. Dan di situ tertulis submit gitu ya. Anda tinggal klik ya. Seperti pengalaman saya juga sebelumnya juga demikian, saya terpending dan saya berusaha per tiap harinya itu saya cek gitu ya, dan akhirnya saya menerima notif untuk melakukan KYC ulang dan saya lakukan. Alhamdulillah hanya dalam waktu 5 sampai kurang lebih ya 5 menitan lah ya, langsung saya itu lulus KYC gitu ya. Jadi saya himbau kepada Anda semua jangan malas-malasan ya. Dan kita juga melanjutkan di sini untuk masih mengenai KYC gitu ya. Slot KYC, tim inti menyatakan bahwa saat jaringan Pi berkembang menjadi jaringan utama yang terbuka penuh, jutaan perintis akan melewati KYC ya. Jadi kabar baiknya di sini ya, saya juga survei ya grup-grup Facebook, WhatsApp dan juga Twitter ya. Itu saya perhatikan banyak yang memberikan laporan bahwa udah pada lulus KYC, mereka udah pada nerima undangan KYC, dan mereka itu melakukan KYC itu hanya dalam waktu kurang lebih ya seperti yang saya alami itu gitu ya. Hanya kira-kira 5 menitan itu bisa udah langsung lulus KYC gitu ya. Nah, jadi pertanda ini apa? Ini artinya sistem KYC itu udah semakin bagus lah ya, udah semakin bagus walaupun masih dalam proses tentunya ya. Jadi nggak usah khawatir sahabat Pionos ya. Semakin mendekati open mainnet terkait sistem KYC ini akan semakin bagus, akan semakin baik, dan akan semakin mempermudah bagi Anda yang ingin segera melakukan KYC ataupun ingin segera lulus KYC gitu ya, bagi KYC Anda yang masih terpending, kurang lebih begitu ya. Bahkan laporannya KYC yang terpending itu kebanyakan ya, yang saya lihat di grup-grup itu, mereka itu udah diberi notifikasi gitu ya. Maksudnya bukan diberi notifikasi gitu, maksudnya setelah mereka cek gitu ya di aplikasi Pi browser, aplikasi Pi browser, masuk ke menu KYC, di situ keterangannya lulus gitu ya. Itulah ya, mungkin sebelumnya terpending itu ya karena mengalami bugs masalah sistem KYC, makanya terpending. Oke, jadi kalian gak usah berpikiran bahwa kalian itu nggak akan KYC, itu nggak benar. Semua Pionos pasti menerima undangan KYC, tidak ada yang dilewatkan ya. Intinya santai aja, sabar aja, percayakan pada pihak core team. Semuanya pekerjaan kita sangatlah gampang, hanya mining doang
Nanti kalau nerima undangan KYC ya kita KYC gitu doang, kita nggak capek-capek amat, nggak pusing-pusing amat pekerjaan kita ya, sangat mudah sebenarnya kalau kita sadari. Tapi kalau kita berpikiran mau cepat menguangkan Picoin gitu ya, itu nggak benar ya, itu nggak benar. Sudah sering saya himbau juga bahwa Picoin ini anggaplah sebagai tabungan gitulah ya, jangan terlalu kita anggap serius gitu, nggak usah ya. Untuk saat ini ya istilahnya ya seperti tabungan aja ya, nggak usah kalian berharap harus open minded, harus bisa dicarikan sekarang. Nah itu terlalu apa ya menurut saya, pengen kaya gitu tapi kesabarannya kagak ada. Ya mana bisa, pihak Kortim pun sudah memperingatkan, pengen uang cepat bukan di sini ya, cari kerja sana atau ya gabung di proyek lainnya yang bisa membuat Anda langsung menghasilkan uang. Nah kurang lebih begitu. Jadi kalau ikut di proyek Pi ini ya secara garis kerasnya itu harus kuat-kuat sabar ya, kuat-kuat sabar. Dan tentunya kalau kita perhatikan orang-orang sukses itu memang itulah syaratnya, syarat mereka bisa sukses ya kesabaran dan usaha mereka juga gitu ya. Ini mau kaya tapi nggak ada usahanya, nggak ada kesabarannya, ya nggak cocok, nggak nyambung ya kan. Tapi kalau mau kaya cepet ya sebenarnya banyak solusinya, tapi ke arah yang nggak benar. Nah itu cara kaya cepet ya. Ini cocok banget nih bagi yang suka protes, suka-suka nyinyir gini ya, pengen kaya cepet ya, pelihara tuyul aja sekalian Anda ya. bukan maksud saya mengajarkan nggak baik, cuman saya kesel juga ya lihat yang nyinyir ini di komentar. Daripada ribet-ribet kan ya, nggak punya mindset yang membadai pengen kaya, mindsetnya masih rendah gitu ya, pengen kaya cepet, malah ya itulah solusinya pengen kaya cepet ya, pelihara aja tuyul sekalian ya kan. Oke, mungkin dengan apa yang saya sampaikan maupun saya edukasikan, kurang lebihnya bisalah membuat kalian tercerahkan gitu ya. Ambil sisi baiknya, buang yang buruknya, kurang lebih begitu aja. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.